Assalamualaikum semuanya, sahabat pecinta anggrek. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan selalu dalam lindungannya. Hari ini Seramo akan sharing tentang merawat anggrek bulan yang dehidrasi saat dibeli online ya. Anggrek ini Seramo pesan tanggal 31 di live online, terus sampai ke Seramo tanggal 3. Karena memang untuk unboxing paket harus divideoin, sehingga Seramo bikin videonya. Setelah melihat hasil video, ternyata anggreknya dehidrasi, sehingga timbullah ide untuk membuat video tentang anggrek yang dehidrasi ini. Bagaimana Seramo memprosesnya sampai anggrek ini sehat kembali. Tuh bisa dilihat anggrek di dalam paket. Untuk packingnya sendiri sangat aman, bagus ya. Ini anggreknya dalam keadaan berbunga. Memang anggrek yang dikirim itu sebaiknya dalam keadaan kering, tetapi pada beberapa anggrek itu memang sangat kering, bahkan bisa dilihat tanda-tanda dehidrasinya. Ini bunganya bisa dilihat ya, semuanya layu, serta ada satu daun bagian bawah juga yang menguning itu hal yang wajar ya. Dan inilah yang membuat Seramo untuk membuat video ini. Akar anggrek bulan yang seharusnya bulat, di sini itu dia sudah gepeng, sudah tipis karena memang dehidrasi. Mungkin apabila ada cadangan air sebelumnya di akar itu akan dikirim ke bagian yang lainnya, bisa ke daun, ke batang, atau ke bunga. Apalagi anggrek ini pada saat sedang berbunga dan juga sudah menumbuhkan spek baru, otomatis dia akan butuh banyak nutrisi. Pada saat datang kemarin, anggrek di Seramo tidak diapa-apain ya, hanya dikeluarkan dan dibuang daun yang kuningnya. Nah, hari ini di tanggal 4-nya baru anggrek ini diproses. Bisa dilihat kondisi anggreknya, daun bagian tengahnya patah. Bisa dilihat juga keriput, memang sudah menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Bagian atas, bagian bawah semuanya terlihat kisut, menunjukkan tanda dehidrasi pada anggrek. Anggrek yang dikirim dalam keadaan kering itu lebih baik dibandingkan anggrek yang dikirim dalam keadaan basah. Nah, sekarang kita akan memproses anggrek dehidrasi ini. Pertama-tama adalah kita siram anggreknya dengan air bersih. Di sini Seramo menggunakan air tampungan ASI karena air tampungan ASI itu zat terlarut di dalamnya itu sangat sedikit, sehingga sangat bagus untuk akar anggrek. Semakin sedikit zat terlarut di dalam air, airnya semakin murni. Air murni itu adalah nutrisi yang paling tepat untuk anggrek yang sedang dehidrasi. Bukan nutrisi ya, tapi jenis air yang paling bagus. Karena kita berikan pupuk pun, anggrek itu tidak akan bisa menyerap, karena memang kondisi akarnya tadi itu tidak memungkinkan dia untuk langsung menyerap nutrisi yang ada di air yang kita berikan, tapi lebih ke dia untuk menyegarkan diri dulu sampai dia sehat kembali, normal kembali, baru dia bisa menyerap pupuk yang akan kita berikan nanti. Nah, karena alasan inilah makanya Seramo menyiramnya hanya dengan air. Ini Seramo perlihatkan lagi, kondisi akarnya memang sudah gepeng, yang seharusnya bulat. Bisa terlihat cukup gepeng ya untuk ukuran anggrek bulan, tidak bulat. Ini hal yang biasa terjadi pada anggrek bulan. Bahkan anggrek bulan yang
kering yang medianya kering itu lebih aman dibandingkan dengan anggrek bulan yang medianya basah. Air yang di dalam tatakan itu hanya seperempatnya. Jadi tidak seluruh media direndam di dalam air, hanya sedikit. Apalagi untuk anggrek ini medianya adalah moss. Moss sangat cepat menyerap air ya. Sambil kita menunggu air itu diserap, kita akan membersihkan dulu bagian daunnya. Bisa dilihat ya, daunnya kisut, lebih terlihat nyata daun bagian atasnya setelah kita bersihkan, karena dia lebih bersih, jadi lebih terlihat dehidrasinya. Ini adalah hal yang biasa dan sangat wajar. Makanya apabila penanganan yang tidak tepat pada saat kita menerima anggrek seperti ini, salah perawatan, maka anggreknya tidak akan berumur panjang. Biasanya akan semakin layu dan sebagainya ya. Tidak Seramo jabarkan di sini, nanti kepanjangan. Nah, hati-hati untuk bagian belakang daun karena di situ ada stomatanya. Bersihkan secara menyeluruh, karena selain untuk membersihkan daun dari debu, terus juga dari pestisida atau juga fungisida, cairan ini juga berfungsi sebagai antiseptik, bisa untuk membunuh hama yang ada di anggrek bulan, misalnya hama tungau atau spider mite dan juga kutu putih. Kutu putih serta spider mite itu sangat ampuh dengan cairan antiseptik yang Seramo pakai. Ini untuk hari ini anggreknya hanya direndam sampai kondisi keseluruhan akarnya itu berwarna hijau segar. Biasanya kalau airnya sebanyak ini, setelah diserap moss, nanti airnya akan tersisa sangat sedikit, atau bahkan air itu akan habis semua diserap oleh moss. Cuma prosesnya pelan. Ini medianya sangat padat, bener-bener padat banget. Makanya proses untuk media menyerap air itu akan butuh waktu lama. Kita akan menunggu sampai keseluruhan media itu akar itu berwarna hijau. Bisa 3 atau 4 jam atau mungkin bisa semalaman. Itu tergantung nanti kondisi akarnya. Karena sebelum akar itu menyerap air yang kita berikan, sebelum air itu distribusikan ke seluruh bagian akar, dia akan lebih untuk menyegarkan diri lagi. Ini ya, kemarin direndam sekitar 5 atau 8 jam ya. Seramo lupa karena habis maghrib baru Seramo ambil, ada air sedikit Seramo buang, langsung Seramo pindahkan ke dalam pot. Bisa dilihat daunnya itu masih terlihat agak kisut walaupun tidak seberapa ya. Terlihat daun bagian bawahnya juga masih kisut. Untuk yang atas sudah lumayan segar. Ini juga sudah cukup bagus ya. Sepertinya ini bukan esokannya tapi besoknya lagi, berarti 2 hari setelah direndam ya. Gimana sih Seramo lupa, maaf ya sahabat ya. Sepertinya itu 2 hari direndamnya malam, besoknya tidak Seramo lihat lagi, tetapi besoknya baru Seramo lihat. Dan beginilah kondisi akarnya. Bisa dilihat
akarnya minum sangat banyak ya. Biasanya anggrek di Seramo apabila direndam akarnya hijau semua itu sekitar 5 atau 7 hari baru akarnya akan terlihat keperakan lagi. Tapi ini untuk akar bagian atas itu sudah terlihat keperakan, bunganya juga masih ada yang layu. Kita nggak bisa pastiin apakah itu nanti akan rontok atau tidak, tapi bisa dilihat setelah 2 hari akarnya mulai membulat, bahkan akar yang kering tadi. Ini sekitar tanggal berapa, tanggal 6, pokoknya setelah 2 hari kemudian ya, ini bisa dilihat kondisi anggreknya itu akarnya bahkan kalau kemarin akarnya masih ada yang hijau, sekarang sudah keperakan semua, kisutnya sudah berkurang, bahkan untuk daun yang bagian bawah juga tidak terlihat nyata lagi seperti yang kemarin ya. Untuk daun bagian bawah juga sudah tidak terlihat kisut lagi untuk bagian ujungnya, tapi untuk bagian pangkalnya itu masih terlihat karena memang dia ada bekas retak, ada bekas patah dan juga retak di tengah, sehingga daunnya tidak akan pulih dengan segera. Bisa dilihat ya, kondisi akarnya yang tadi gepeng sekarang sudah mulai membulat lagi, banyak akar aktifnya. Ini karena memang penyiraman kita tepat, bisa dilihat nyata banget. Akar yang kemarin kisut sekarang sudah segar kembali. Pada saat kita lihat kemarin tidak terlalu banyak akar aktif terlihat, tapi sekarang sudah ya. Ini bisa dilihat yang di sampingnya daunnya segar, kisutnya sudah hilang, sedangkan yang di bagian bawah tidak hilang karena memang dia ada bagian yang rusak itu ya di pangkalnya. Dan ini mossnya sudah mulai kering kembali. Pada kondisi anggrek yang dehidrasi seperti ini, Seramo tidak menunggu akarnya itu benar-benar kering. Pada penyiraman video sebelumnya pada anggrek normal, kita tidak menunggu sampai seperti itu ya, karena memang anggrek ini dalam keadaan dehidrasi. Bisa dilihat akarnya sangat indah. Itulah bagi para pecinta anggrek, hanya dengan akarnya saja sudah membuat kita bahagia. Nah, untuk anggrek yang dehidrasi kita tidak perlu menunggu jeda akar istirahat seperti pada penyiraman video anggrek yang sehat ya. Karena ini anggreknya kemarin dehidrasi, kita akan kembali menyiram anggrek ini. Anggrek ini tetap akan kita siram kembali dengan air bersih, air yang zat terlarut di dalamnya itu sedikit, itu agar kondisi akar 100% kembali seperti semula. Kita biarkan saja anggrek ini sampai akarnya kembali berwarna hijau. Ingat, tidak disiram guyur sampai ke daun, cukup di bagian akarnya saja. Begitulah cara Seramo merawat anggrek. Dan untuk beberapa waktu ke depan tidak perlu dipupuk, cukup air saja agar dia menumbuhkan akar baru, agar spek yang ini kembali bertumbuh. Begitulah selama ini Seramo merawat dan menumbuhkan akar anggrek bulan. Seramo rasa cukup sekian dulu untuk video hari ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, dan terima kasih untuk yang sudah
mampir serta menonton. Ini adalah kondisi bunganya ya, yang kenop sudah mulai mekar, cukup segar. Seramu rasa cukup sekian dulu untuk videonya. Salam satu hobi dari Seramu Anggrek. Dadah.